Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya mengajak sahabat saya, Dr. Hasriza Eka Putra, Master of Science Spesialis Anak, berbincang mengenai vaksinasi, dikarenakan beliau adalah tenaga kesehatan terbaik di Kabupaten Seram bagian timur atas prestasi beliau dalam tercapainya cakupan imunisasi MR 97% anak-anak di sana pada tahun 2018. Beliau juga menjadi pembicara di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2018 mengenai sukses story wajib kerja dokter spesialis atas capaian imunisasi MR tersebut. Beliau juga menjadi pembicara di pertemuan ilmiah tahunan ilmu kesehatan anak di tahun 2019 sebagai Champion Immunization. Sahabat saya ini juga aktif di dalam berbagai kegiatan dakwah. Baiklah, mari kita saksikan bagian kedua. Kami akan berbincang mengenai cara kerja sistem kekebalan tubuh dan apa peran vaksinasi dalam mengatasi wabah. Nah, terus sekarang gimana caranya kita strategi supaya menang gitu ya terhadap penyakit menular seperti ini gitu. Yang sekarang kan baru digencarkan itu kan salah satunya selain protokol kesehatan yaitu vaksinasi gitu ya, dan mengundang pro kontra yang sangat besar gitu di masyarakat. Sebetulnya sebelum masuk ke vaksinasi untuk COVID, vaksinasi sendiri itu apa sih gitu? Vaksinasi itu adalah tindakan pemberian vaksin ya. Jadi pemberian vaksin itu tujuannya untuk memperoleh imun. Nah, imun itu kekebalan. Jadi untuk memperoleh kekebalan di dalam tubuh kita. Nah, jadi tubuh kita ini kan, kita pakai bahasa yang mudah aja ya, Mas Bagus. Karena kalau pakai bahasa medis nanti banyak yang nggak paham. Tubuh kita ini itu banyak sistem di dalamnya. Jadi organisasi yang paling lengkap itu adalah tubuh manusia, karena memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tubuh kita ini punya presiden. Presidennya adalah sistem saraf, otak. Saraf itu ya, saraf pusat. Apa yang diperintahkan oleh sistem saraf, yang lain mesti manut, ngikut gitu. Nggak ada yang melawan. Saraf memerintahkan ambil pensil ya, tangan nanti akan mengambil pensil. Kemudian tubuh kita punya menteri perhubungan, punya sistem perhubungan. Itu sistem sirkulasi darah gitu ya. Tugasnya mengantarkan nutrisi atau makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh semua dapat. Nah, itu menteri perhubungannya. Banyak sistem yang lain, ada banyak lagi. Termasuk sistem pertahanan. Sistem pertahanan, jadi tubuh kita ini punya tentara. Dia punya sistem pertahanan, punya tentara, punya TNI. Nah, tentara, kalau dalam satu negara, tentara itu gunanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan negara kan? Artinya kalau ada musuh menyerang dari luar, nah, tentara ini kan yang akan menghadapi gitu. Sama, tubuh kita juga begitu. Tubuh kita kalau ada musuh dari luar, yaitu kuman, baik itu virus, bakteri, jamur, parasit, pokoknya yang datang dari luar mau menginvasi atau menginfeksi, maka dia akan dilawan oleh sistem pertahanan tubuh kita, dilawan oleh tentara tubuh kita. Nah, itu namanya sistem imun. Jadi sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuh itu namanya sistem imun. Nah, tentara itu kan harus dilatih, iya kan? Coba kita lihat tentara itu, tiap pagi dia jogging, kemudian dia push up, dia sit up, dia latihan barbel, dia pull up, sebagainya. Dia latihan kan tentara itu. Nah, sistem pertahanan tubuh kita juga harus dilatih. Kalau tidak dilatih, ya dia akan lemah. Tentara kalau tidak pernah latihan juga akan lemah. Jadi makanya tentara kan latihan terus, rutin gitu ya. Nah, latihannya tentara itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat spesifik, bener nggak? Latihan tentara kayak gitu. Latihannya yang jogging, push up, pull up itu namanya latihan bersifat umum. Semua tentara pasti latihan itu supaya tubuhnya kuat. Nah,
Sama sistem pertahanan tubuh kita itu ada sistem pertahanan apa namanya yang juga sifatnya umum cara melatihnya. Misalnya dengan makan makanan bergizi, nah gitu kan, menghindari stres, istirahat yang cukup, kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak sistem kekebalan tubuh, misalnya merokok, alkohol dan sebagainya. Itu adalah latihan umumnya. Sama seperti tentara yang tadi latihan jogging, push up, pull up dan sebagainya itu latihan umum. Nah, latihan umumnya seperti itu. Artinya kalau ada yang mengatakan bahwasanya kita cukup makan makanan bergizi aja, kita cukup istirahat aja, kemudian olahraga aja, ya itu juga perlu, tapi itu sifatnya sebagai memperkuat sistem pertahanan yang sifatnya umum. Sama seperti tentara tadi, itu hanya sebatas latihan umum itu saja. Nah, kalau tentara ini kan terbagi-bagi. Nanti ada yang Kopassusnya kan, ada infanterinya misalnya, kemudian ada marinir, kemudian kalau di polisi itu ada yang brimobnya, kan tugasnya beda-beda itu ya. Nah, kemudian kalau dia mau melawan musuh dari satu tempat yang spesifik, kan dia latihannya spesifik juga. Kalau misalnya dia ingin mempelajari strategi perangnya dari Tiongkok, ya dia belajar strategi perang Sun Tzu misalnya gitu kan. Kan dia belajar sendiri. Jadi selain dia tentara itu, selain latihan push up, jogging dan sebagainya yang umum tadi, dia belajar strategi perang gitu kan. Dia belajar strategi perang. Kalau musuhnya Tiongkok, maka dia akan mendatangkan pelatih dari Tiongkok atau bekerja sama dengan tentara Tiongkok untuk latihan perang. Jadi kita tahu strategi perang mereka begini dan sebagainya. Kalau nanti dia negara lain lagi, Amerika, maka nanti kan strateginya beda lagi. Kekuatannya Amerika itu di mana gitu kan. Kemudian bagaimana cara menghadapi strategi itu, latihannya beda lagi. Nah, sistem pertahanan tubuh kita itu namanya latihan spesifik tadi itu kan. Jadi kalau Kopassus dia punya kemampuan spesifik tertentu, marinir punya kemampuan spesifik tertentu dan sebagainya. Sama, sistem pertahanan tubuh kita juga perlu kemampuan spesifik seperti itu. Artinya kalau dia menghadapi penyakit tertentu, tentu dia harus latihan dulu bagaimana cara menghadapi penyakit tertentu tersebut. Nah, misalnya penyakit campak. Untuk menghadapi penyakit campak, dia harus latihan dulu sistem pertahanan tubuh itu. Oh, begini ya caranya menghadapi sakit campak. Kita nanti berarti harus menghindar ke arah sini, kemudian kita menyerangnya dari arah sini. Nah, kemudian dari situlah baru kita bisa mengalahkan kuman campak, misalnya gitu kan. Nah, polio nanti beda lagi. Oh, polio caranya ternyata begini, nggak bisa sama dengan campak. Polio itu menghindarnya kita harus malah ke arah sana, jangan ke arah sini. Terus kita serang nanti caranya begini, gitu. Sakit polio beda lagi caranya kan. Masing-masing penyakit itu beda-beda caranya. Jadi untuk mempelajari masing-masing penyakit itulah makanya kita perlu vaksin untuk setiap penyakit gitu. Untuk campak kita perlu vaksin campak, untuk rubella kita perlu vaksin rubella. Vaksin campak itu maksudnya kuman campak yang sudah dilemahkan atau bagian-bagian dari kuman campak yang tidak bisa menginfeksi manusia lagi, itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia supaya sistem imun kita, supaya tentara tubuh kita itu belajar. Oh, begini rupanya kuman campak itu. Berarti kita nanti serang dengan cara begini, kita menghindar begini caranya, dia akan kalah. Nah, vaksin itu begitu, semua penyakit juga begitu. Untuk TB misalnya BCG vaksinnya, untuk difteri misalnya ada DPT, satu-satu dimasukkan. Jadi sistem tubuh kita memiliki kemampuan untuk menghadapi masing-masing penyakit secara spesifik. Sama seperti latihan tentara tadi gitu. Jadi kalau untuk menghadapi negara A, maka didatangkanlah pelatih dari negara A. Bahaya nggak vaksin? Kalau vaksin itu sudah diteliti terlebih dahulu. Sama seperti kita ingin latihan mendatangkan pelatih dari negara X. Nah, dilatih tentara kita. Kelihatannya kejam gitu dilatihnya kan. Kejam, harus disiplin, kejam begini. Nah, tapi tujuannya kan baik supaya dia kuat gitu kan. Nah, yang namanya latihan
tidak mungkin dia akan sampai mati kan, dilatih oleh pelatihnya itu. Kelihatannya mungkin kejam, capek, tapi kan tidak sampai mati, tidak sampai bahaya, tidak sampai cacat. Vaksin juga begitu. Jadi vaksin itu sama saja dengan mendatangkan pelatih dari luar gitu, kemudian dilatih sistem tubuh kita. Ya mungkin ada gejala-gejala sedikit agak meriang atau apa, itu biasa. Bisa jadi dia tidak ada gejala apapun, ya mungkin kuat, sama dengan tentara itu dilatih tidak punya gejala apapun, dia tidak ada rasa capek karena mungkin dia memang kuat gitu kan. Tapi mungkin ada yang merasa agak lelah. Sama vaksin juga begitu. Jadi begitu dimasukkan, ya mungkin ada anak yang suhunya agak hangat-hangat dikit. Ya tapi sebatas itu tidak akan menyebabkan gejala yang parah, kecacatan sampai kematian. Karena ya analoginya sama persis, dia cuma latihan. Tidak mungkin pelatih itu akan membuat cacat muridnya. Sama orang latihan tinju, kalau kita lihat Mike Tyson latihan tinju gitu dengan pelatihnya, ya pelatihnya paling tinju-tinju juga kan, tapi kan tidak sampai di KO kan muridnya itu gitu. Jadi analoginya sama kayak gitu. Dan penyakit-penyakit yang dipilih untuk dibikin vaksin tentu tidak semua penyakit gitu ya. Penyakit-penyakit yang kalau sampai kita kemasukan kuman aslinya itu resiko jadi cacat, resiko jadi sakit berat atau kematiannya tinggi gitu ya. Iya, tidak semua penyakit. Tidak semua penyakit. Kalau penyakit yang biasa-biasa saja ya bisa ditangani oleh sistem tubuh kita, tidak perlu vaksin. Tapi penyakit-penyakit yang betul yang Mas Bagus katakan tadi, yang resikonya kalau kita terkena itu bisa mengakibatkan cacat, kematian, maka tentu sistem imun kita harus dilatih dengan cara vaksin biar bisa menghadapi itu. Ya, biar saat si kuman aslinya masuk, kita udah siap gitu ya. Nah, kalau kuman aslinya masuk, udah siap. Oh, kan udah belajar tadinya, oh ternyata begini. Nah, sedikit lagi Mas Bagus. Silakan. Setelah dipelajari oleh sistem pertahanan tubuh, kemudian sistem pertahanan tubuh ini akan mengingatnya, diingat sama dia. Jadi ada sel memorinya. Nah, diingat gitu, ada sel memorinya. Nah, yang namanya mengingat itu sama seperti kita mengingat pelajaran, sama seperti kita mengingat pelajaran. Jadi kalau kita baca sekarang, pelajaran A kita baca sekarang, kita kan ingat saat itu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, mungkin sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan kan agak lupa dikit kan kita, lupa gitu. Nah, setelah lupa kan kita ulang lagi kan, kita baca lagi, kita hafalin lagi, nanti ingat lagi kan, ingat lagi, nah gitu kan, ingat lagi, nanti bisa jadi nanti setelah itu kita ingat seumur hidup, gitu kan. Tapi bisa jadi juga kita nanti lupa, kan tergantung pelajarannya. Kalau pelajarannya mudah, teman-teman kita sekolah SMP, SMA dulu pelajarannya mudah, sekali baca aja selesai, kita bisa ingat terus kan, gitu. Tapi ada pelajarannya yang agak-agak sulit, yang mungkin kita perlu ulang-ulang lagi, 3 bulan lagi kita ulang lagi. Sekarang kita belajar, kemudian tengah semester nanti kita ulang lagi, kita baca lagi, akhir semester kita baca lagi, gitu kan. 2 kali diulang baru ingat. Ada pelajaran yang sulit, yang harus sering kita baca, tiap bulan mungkin kita baca, baru kita bisa ingat. Udah diulang 5 kali, mungkin baru kita bisa ingat seumur hidup, misalnya gitu kan. Misalnya rumus-rumus apa dulu. Sama vaksin juga begitu. Jadi ada penyakit-penyakit yang mungkin hanya diberi 1 kali vaksin karena sel memorinya cukup bisa untuk mengingat seumur hidup. Misalnya BCG gitu ya Mas Bagus ya. BCG kan cuma sekali, nggak ada diulang-ulang ya. Nah, terus apalagi misalnya varicella gitu ya, cuma sekali. Walaupun yang terbaru ini nanti pengulangan 2 kali itu titernya masih tinggi katanya sih. Cuman kalau diulang 2 kali itu nanti lebih bagus lagi gitu kan. Nah, ada yang sering-sering diulang, misalnya Pentabio atau DPT itu kan usia 1 tahun aja diulang 3 kali, setelah itu 1,5 tahun, setelah itu nanti diulang lagi waktu SD itu diulang beberapa kali. Nah, jadi vaksin itu juga begitu, sama seperti kita mengingat. Kalau kita mengingat itu ada pelajaran yang sekali kita baca kita bisa langsung ingat, kita harus ulang-ulang beberapa kali dia baru ingat. Vaksin juga begitu. Nah, untuk vaksin COVID ini sampai sekarang kan kita perlu mengulang 2 kali ya dalam waktu 14 hari kan.
Iya. Sementara ini begitu, sambil Untuk nanti terus Sinovac. dipelajari. Ya, karena ada sel memorinya itu. Jadi ada sel memori di dalam tubuh kita yang bisa mengingat itu. Kalau datang Ya, kira-kira analoginya, begitu Mas Bagus. oke, analoginya mudah-mudahan mudah diterima ya. Jadi memang Ya, seperti itu, mudah-mudahan betul. kita harus pakai. Mm-mm. Jadi kalau dibaca di textbook kedokteran Satu itu buku agak itu. sulit gitu. Tapi kira-kira diterjemahkan ke masyarakat begitu jadi.